Sebagai pengusaha, saya belajar 3 hal untuk saya bisa membangun bisnis saya semakin besar, ya, atau bisa semakin scalable. Ya, dalam hidup saya, dalam bisnis saya stuck dalam bisnis. Saya hampir 12 tahun membangun bisnis, ya, dan saya saat ini bukan hanya bangun bisnis, saya juga mengembangkan bisnis. Bahkan saya saat ini juga membantu klien-klien saya sebagai business coach, sales coach, ya. Dan 3 hal yang saya pelajari waktu saya membangun bisnis adalah, yang pertama adalah yang paling penting, time management. Waktu yang paling mahal, ya, dan kita nggak bisa balikin waktu. That is the most important asset, the biggest atau the most expensive asset in our life is time. Why? Because the time you cannot bring back the time, ya. Jadi ternyata yang salah di waktu saya. Kenapa? Saya terlalu micromanagement. Segalanya saya urus sendiri. Ya, marketing saya urus sendiri, ya, campaign saya bikin sendiri, bikin timeline sendiri, bikin editing video sendiri, bikin YouTube timeline sendiri. Semuanya saya sendiri lakukan. Bahkan saya juga melakukan riset sendiri, saya melakukan competitor riset sendiri, saya melakukan juga budgeting semua sendiri. Semuanya sendiri. Itu baru marketing. Di bisnis ada 5 pilar, yaitu marketing, sales, operational, finance, dan SDM. Bayangkan tuh semua saya lakukan sendiri di bisnis saya. Ya, saya tidak bisa akan berhasil menjadi seorang pebisnis yang sukses. Maka yang pertama yang harus saya kelola dengan benar adalah your time management, my time management. Ternyata saya belajar, yang saya salah adalah saya terlalu working in the business, micromanagement. Itu saya salah banget. Akhirnya saya belajar, ya, dari seorang coach yang membuka pikiran saya. Ternyata, hey, you know what? The biggest mistake that you have saat ini adalah because you are terlalu micromanagement. Semuanya Anda urusin sendiri, semuanya. Saya bahkan saat itu adalah karyawan terbaik saat itu di bisnis saya sendiri. Ya, saya bekerja di bisnis, tapi saya adalah karyawan terbaik di bisnis saya. Kenapa? Semua saya paling kerjain, saya ngerti. Operation saya ngerti, laporan saya ngerti, keuangan semuanya saya ngerti. Ya, keluar masuk, uang masuk semua saya ngerti. Bahkan semuanya, ya, bahkan karyawan, kontrak kerja saya yang buat. Ya, saya juga buat bagaimana masa probationnya, bagaimana supaya naik jenjangnya, gimana struktur, semua saya bikin. Semua terlalu sama saya. Saya benar-benar sangat ownership. Ya, dan itu problemnya saya justru. Dengan demikian, saya nggak bisa kemana-mana, saya nggak bisa lepasin diri saya. Makanya saya kerja lebih dari hampir 80-90 jam per minggu di bisnis saya sendiri. Kebayang, itu kesalahan pertama. Jadi, supaya saya bisa berkembang bisnisnya, dan saya bisa mewariskan bisnis saya, ya, itu dan bisa scalable, itu yang pertama mesti diubah adalah bagaimana saya mengatur waktu. Ya, bagaimana saya bring back my time. Jadi saya list semua pekerjaan-pekerjaan saya, ya, dari pekerjaan-pekerjaan yang sangat-sangat kecil, misalnya sampai bersih-bersih meja, sampai bersihin toilet, sampai bagaimana cara kita mengatur filing, itu semua saya list semua. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang kecil sampai pekerjaan-pekerjaan yang besar, saya list semua. Pekerjaan-pekerjaan yang kalau sifatnya rutin, itu harusnya bisa disistemasikan. Jadi harusnya saya bisa tidak usah rework, tidak usah melakukan hal-hal yang sama, berulang-ulang. Misalnya contoh apa? Saya buat satu presentasi slide. Ya, presentasi slide saya buat lagi. Nah, itu sebetulnya salah gitu ya. Jadi seharusnya saya bisa melakukan sistem. Ya, atau bagaimana cara menjawab leads, ya, calon customer dari mulai mereka masuk ke WhatsApp sampai mereka closing, itu sebetulnya diulang-ulang. Nah, itu sebetulnya saya buat sistem, bisa buat sistem. Cuma saya, ya itu, saya nggak percaya sama tim saya nggak percaya sama mereka bisa, dan sebagainya. Akhirnya apa? Saya nggak bisa melakukan apa yang saya bisa lakukan. Jadi saya list semua pekerjaan-pekerjaan yang mana yang kecil, yang sedang sampai yang besar-besar. Semua saya list. Lalu saya bagi, saya mapping, ya, mana yang urgent, mana yang penting, mana yang urgent dan tidak mendesak, ya, mana yang tidak mendesak dan penting, mana yang tidak penting dan tidak mendesak. Saya bagi itu. Jadi time management. Setelah saya bagi, lalu saya mulai kelompokkan, yang mana yang harus saya kerjakan, yang mana saya bisa delegasikan. Jadi segala sesuatu sebetulnya bisa didelegasikan. Sebetulnya kita bisa punya mindset, saya tuh lazy. Bukannya lazy karena saya tidak mau kerja, bukan. Lazy karena saya harusnya bisa mengerjakan pekerjaan yang jauh lebih besar, yang jauh sifatnya lebih, fokusnya lebih membangun, lebih building something, lebih creating something, daripada cuma mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang rutin, yang operational, yang saya kerjakan sendiri. Itu kesalahan pertama saya, membangun bisnis. Ya, kesalahan kedua saya membangun bisnis adalah begini. Saya itu kalau mengerjakan bisnis, ya, saya tidak percaya bahwa bisnis saya bisa scalable. Saya tidak percaya bisnis saya bisa besar. Saya tidak percaya kalau bisnis itu bisa dikerjakan dan dilakukan oleh tim saya. Karena nggak ada orang yang bisa seperti saya. Nah, selama saya mindset seperti itu, saya nggak akan bisa punya bisnis yang lebih besar daripada yang saya kerjakan sekarang. Semuanya harus sama saya. Nah, bahayanya adalah artinya semuanya tergantung sama saya. Tergantung sama saya, tergantung pikiran saya, tergantung apapun semua saya. Tim saya semuanya bengong.
nggak ngerti ngapain aja. Nah itu bahaya. Jadi harusnya saya bisa punya, memang itu mindset ya, perubahan mindset. Apakah saya bisa percaya sama tim saya bahwa mereka bisa mengerjakan apa yang saya kerjakan. Jadi saya punya mindset bisa duplikasi. Nah sistem duplikasi itu penting. Bagaimana cara kita ngajarin, ya cara kita mengcoaching. Jadi cara mengcoaching itu bukan cuman kayak nih, kamu bekerjaan ini ya, ini ya. Nah Anda pikir ya SOP itu adalah sistem? Bukan. Ternyata SOP bukan sistem, KPI bukan sistem, job desk bukan sistem, struktur bukan sistem. Jadi kalau Anda pikir bisnis Anda, saya udah punya sistem coach, saya udah punya struktur, udah punya KPI, punya SOP, itu bukan sistem. Itu hanya tools saja. Sistem adalah kalau SOP yang Anda berikan kepada mereka, mereka bisa mengerjakannya tanpa ada Anda. Dan mereka mengerjakan dengan disiplin tanpa ada Anda. Itu berarti sistemnya jalan. Ya, KPI, mereka bisa kejar targetnya, punya target yang mereka kejar setiap hari, mereka kejar setiap bulan, tanpa harus Anda drive terus, berarti itu sistemnya jalan. Ya, mereka bisa punya produktivitas yang tinggi, bahkan mereka mengejar insentif dan sebagainya, itu ownership tinggi, itu berarti sistemnya jalan. Bagaimana cara mereka bisa melihat ini bukan hanya sebagai pekerjaan, tapi mereka bisa punya sense of belonging yang tinggi, itu sistemnya jalan. Ya, Anda punya sistem marketing, ya Anda buat iklan, Anda buat campaign marketing, Anda punya konten, Anda menghasilkan leads, ya view-nya bagus, Anda punya tim konten yang bisa punya analisa, punya script writing yang benar dan sebagainya, dan mereka bisa buat konten-konten yang bagus, menghasilkan leads yang kualitas, dan tanpa Anda di situ, berarti sistemnya jalan. Sistem untuk bagaimana menganalisa dan sebagainya mereka jalan. Sistem monitoringnya mereka bisa ngerti. Jadi mereka bisa punya ownership di dalam bisnis Anda, mengerjakan apapun yang Anda mau, dan mereka bisa kerjakan dengan baik, itu berarti sistemnya jalan. Nah kalau belum seperti itu, masih saya yang mengurus, berarti sistem belum jalan. Jadi yang kedua adalah bagaimana caranya creating the system. 10, 80, 10. 10, 80, 10. Jadi cara saya bukan hanya mentoring, tapi saya meng-create sebuah sistem framework. Saya buat satu framework bagaimana caranya mereka melakukan project ini, bagaimana cara mereka melakukan SOP pekerjaan ini. Jadi sukses bukan tentang what-nya. Sukses bukan cuma nih satu SOP-nya A, B, C, D, bukan begitu. Tapi bagaimana cara mereka melakukannya, how to-nya bagaimana. Dan bukan hanya itu, tapi bagaimana mereka sendiri punya inisiatif untuk mengerjakan hal itu. Maka harus yang dipentingkan bukan hanya mengerjakan secara SOP-nya, tapi bagaimana mereka melakukannya dengan inisiatif yang tinggi. Jadi kita mesti buka mindset-nya. Maka itu cara bukanya adalah dengan culture. Nah ini yang saya pelajari. Jadi culture, kalau Anda terapkan satu culture di bisnis Anda, ya misalnya culture-nya adalah speed. Nah speed itu yang harus diterapkan kepada tim sehingga mereka mengerti, oh speed itu seperti ini, cara kerja yang cepat, inisiatif, proaktif. Nah itu yang harus Anda terapkan sehingga mereka mengerti, dan itu DNA-nya mereka. Jadi SOP, kamu mengerjakan ini, memeriksa ini, mencek ini segala macam, itu cuma job description, to-do list. Bukan to-do list yang kita mau. Yang kita mau adalah mereka melakukannya karena mereka mengerti kenapa mereka lakukannya. Because they understand the culture. They understand the culture of your business. Ya, speed salah satunya. Tapi ada juga yang lain. Nah, itu yang Anda harus pikirkan. Bagaimana cara Anda membangun culture di bisnis Anda. Karena culture yang akan membuat mereka bekerja autopilot. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang saya pelajari tentang bisnis adalah kita nggak bisa semuanya sama kita sendiri. Kita nggak bisa sales sistemnya semua bergantung sama saya. Ya, kalau Anda lihat perusahaan-perusahaan yang semakin besar, ya, owner-owner semakin besar, ya, bisnis yang semakin cabangnya banyak dan sebagainya. Dan saya pelajari, if you want to grow your business, ya, more than, I don't know, 10x atau 20x dan sebagainya, you have to duplicate, bahkan multiplikasi sales system Anda. Anda lihat Indomaret, Anda lihat Alfamart, ya, franchise bisnis di mana-mana, ya mungkin satu bulan bisa tambah 100 gerai. Kenapa? Karena mereka bisa duplikasi sales system. They create the sales system di dalam toko franchise-nya tersebut, sehingga ya itu yang menjadi duplikasinya. Oke, Anda create beberapa sales agent yang dimana Anda buka cabang, langsung ada mereka punya sales agent yang sesuai dengan SOP-nya, mereka bekerja dengan sesuai karena ada SOP-nya, ada script-nya dan sebagainya, dan mereka perform. Itu sebuah sales system, itu bisa diwariskan, bisa scaling up. Nah, kalau selama sales system-nya di saya, ya saya yang paling tahu, saya yang paling ngerti, saya yang paling jago jualan, akhirnya perusahaan Anda hanya mengandalkan Anda. Itu yang saya juga pelajari. Ternyata itu salah total. Jadi you have to build the sales system within you. Keuntungannya satu, bisnis Anda tidak mengandalkan Anda. Kedua, Anda tidak takut kalau sales Anda keluar masuk. Kenapa? Karena you have the sales system. Ketiga, ya Anda juga bisa mewariskan bisnisnya. Kenapa? Karena sistemnya udah ada, tinggal diwariskan, tinggal diteruskan. Ya, apakah nanti anak Anda mau meneruskan atau enggak, terserah mereka. Tapi intinya, you have the system,
Yang operate juga terserah, belum tentu anak Anda, tapi mereka minimal punya sistemnya. Of course, sistem itu yang harus di-upgrade setiap hari. Bukan artinya bukan buat sistem sekali, buat satu sistem sekali, terus Anda nggak perlu upgrade lagi. Enggak dong, perlu di-upgrade lagi. If you want to grow the business zaman sekarang, ya even zaman sekarang, survive business aja susah. Ya, survive business, do you think it's easy? No. Survive artinya gini, saya bisa bertahan dengan kondisi ini aja, ya, melawan berbagai macam kompetisi, ya, perang ini perang itu dan banyak hal-hal ataupun kebijakan-kebijakan yang ada, new product dan sebagainya, AI, ya, survive aja not easy. Banyak bisnis yang tutup. Untuk survive is not easy. Bagaimana grow? Nah, apalagi kalau sistemnya itu mengandalkan Anda, betapa bahayanya itu. Nah, jadi itu juga yang saya pelajari, bahwa saya sebagai bisnis coach, saya membantu banyak pengusaha, ya, untuk membangun, bukan hanya gini, ada dua tujuan, ya, saya bangun bisnis. Kenapa? Saya lakukan sendiri di bisnis saya, dan saya pelajari, dan saya lakukan itu, dan saya buktikan. Jadi ada dua hal menurut saya untuk kita bisa sukses sebagai pebisnis zaman sekarang. Ya, kita hidup di zaman 3 dunia. 1, dunia offline, 2, dunia online, ketiga, dunia AI. Ya, unfortunately, ya, suka atau nggak suka, Anda harus mesti kuasai semua, mesti mengerti semuanya. Ya, kalau nggak, you cannot survive. Oke, ada dua hal yang harus penting sebagai pengusaha zaman sekarang. Pertama, Anda harus buy back the time. Kalau Anda masih bekerja sekitar 80 jam per minggu di bisnis Anda sendiri, because you're just working in the business, mesti buy back the time. Gimana caranya? Delegasikan semuanya, sistemasikan semuanya. Pekerjaan-pekerjaan yang menyita waktu Anda, sistemasikan. Tidak mudah, yes, but I can help you. Ke-1, buy back your time. Kedua, build the sales system. If you build the sales system, Anda nggak perlu takut bisnis itu gimana. Memang perlu waktu. Siapa yang harus bangun bisnisnya? Bisnis sistem sales systemnya. Siapa yang harus bangun sales systemnya? Saya, Anda sebagai pemiliknya. Kenapa? Anda yang paling tahu gimana sales prosesnya, gimana funnelnya, gimana cara kita bikin price, setting the price-nya gimana, cara menentukan profitnya gimana. You know. So you build the sales system. Nah, saya bantu Anda. Kalau memang Anda mau, I can help you with my team build the sales system. Nah, itu dua tugas utama yang harus dilakukan sebagai pemilik bisnis zaman sekarang. Ya, kalau Anda mau survive. Bukan hanya survive, grow. Ya, tentu tujuan pemilik bisnis not only to survive. To survive is one thing, ya. Banyak bisnis yang struggle zaman sekarang because they don't know the strategy, they don't know how to do, they don't know, they stuck. Ya, kalau menurut saya yang bikin mereka stuck adalah satu, they stuck because terjebak di dalam satu rutinitas bisnis, jadi jebakan Batman. Waktunya habis, 100 jam per minggu habis, itu stuck pastinya, bingung dan terjebak dalam kesibukan operasional. Satu itu. Kedua, mereka yang ada juga yang sudah punya waktu tapi bingung apa yang mesti dikerjakan. Bangun sales system. Dan bangun sales system, menurut saya ada beberapa skill yang harus Anda kuasai. Pertama adalah closing and persuasion skill. Closing and persuasion skill. Bagaimana cara Anda menjual produk Anda, service Anda, ya, kepada your customer. Setiap bisnis itu tidak akan ada bisnis kalau Anda tidak menjual, tidak ada kemampuan untuk menjual. Jadi closing and persuasive technique, closing and persuasive skill, nomor 1. Nomor 2 adalah Anda harus menguasai public speaking. Public speaking, Anda harus bisa bicara di depan forum, network, ya, di depan banyak orang. Bagaimana your public speaking skill? Karena di mana harus ketemu banyak orang, ya, menceritakan bisnis Anda, mempromosikan bisnis Anda, bahkan ada presentasi, public speaking, presentasi your pitch deck, your company profile, public speaking. Yang ketiga, networking. You must build the networking, ya, within your association dan sebagainya. Anda mesti punya bangun network dengan siapapun, dengan pemilik bisnis, dengan mungkin Anda punya mentor-mentor tertentu. Anda harus bangun connection dengan customer, ya, dengan siapapun mesti bangun connection. Bukan hanya dengan customer Anda, tapi bangun customer baru, dengan network baru. Buka open communication. Anda buat sebuah forum tertentu, buat sebuah event tertentu yang dimana Anda jadi hostnya. Ya, Anda undang beberapa orang-orang, tokoh-tokoh yang penting di lingkungan bisnis Anda, di industri Anda, untuk Anda undang ke kantor Anda, untuk Anda undang mereka, Anda minta mereka untuk sharing. Di situ Anda belajar, Anda jadi host. Ya, itu connection. Dan yang paling penting, nomor 4 adalah build the content business. Build the content business. Karena bikin konten, bangun konten di YouTube, di Instagram, di TikTok, dimanapun social media, kita serba digital. Build your content business. Your business is not only offline atau online, tapi bisnis Anda adalah bisnis konten. Anda mau bangun apapun, Anda mau jual apapun, you have to build content.
Mau jual service, mau personal branding, mau produk, mau service, mau apapun itu, jual sabun, jual apapun, ya, commodity produk, semua harus ada konten. If you don't build the content, if you cannot build the content business, susah, ya. Nanti di video selanjutnya akan saya lanjutkan, ada beberapa skill lain yang harus Anda kuasai sebagai pebisnis zaman sekarang if you want to survive. Kalau Anda mau lebih sukses lagi, bukan hanya survive, tentunya harus ada beberapa skill yang harus Anda kuasai. Tapi good news adalah saya sudah pelajari itu, saya sudah bangun itu, dan saya sudah buktikan, dan bersyukur kepada Tuhan semuanya bisa terjadi. Ya, saya juga ingin bagikan kepada Anda adalah fokus sebagai pemilik bisnis. Satu, buy back your time, bangun sales system, ya, fokus pada time management Anda, delegasikan semuanya kalau memang terlalu menyita waktu Anda, dan yang paling penting adalah 4 skill. Satu, closing and persuasion, public speaking, bangun connection, dan build your content business. So, langkah pertama Anda adalah Anda bisa konsultasi kepada tim saya, how you can build your sales system, dan how you can buy back the time. Yang paling penting adalah build the sales system, karena itulah your business bisa jadi mesin penjualan, mesin uang di bisnis Anda. If you know how to build the system, terutama sales system. So, Anda bisa konsultasi dengan tim saya, bagaimana cara Anda bisa membangun sistem di bisnis Anda, supaya Anda bisa punya bisnis yang grow, yang bisa mencapai mimpian bisnis Anda. Sukses selalu untuk Anda, salam pengusaha.